Pemirsa, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden atau approval rating terus merosot selama pandemi COVID-19. Hingga bulan September, indikator mencatat tingkat approval rating kinerja Presiden Joko Widodo anjlok ke level terendahnya dalam 6 tahun. Pandemi COVID-19 terus menggerus popularitas Presiden Joko Widodo di mata masyarakat. Bahkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden anjlok ke level terendah sejak tahun 2015. Hasil survei yang dilakukan lembaga survei indikator menunjukkan pada bulan September, tingkat kepuasan terhadap Presiden hanya tinggal 58,1%. Sementara 36,4% responden mengaku tak puas terhadap kinerja Presiden. Tingkat kepuasan atau approval rating kinerja Presiden selama pandemi COVID-19 terus merosot dari level 72% menjadi hanya 58% atau terendah sejak bulan Desember tahun 2015 lalu. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, dua sektor yang menjadi kelemahan pemerintah saat ini yakni di bidang pelaksanaan demokrasi dan ekonomi. Nah, ini kepuasan terhadap Presiden. Jadi yang sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden secara umum, bukan hanya soal PPKM ya, ini umum, itu 58,1%. Kalau kita lihat trennya seperti ini. Jadi tren kepuasan terhadap Presiden, kabar baiknya kalau kita lihat gelas setengah penuh, itu masih di atas 50%, Pak Bahlil ya, Pak Menteri. Tetapi kalau kita lihat gelas setengah kosong, tren penurunan ini belum berhenti dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi, itu sekitar 72-70% yang puas terhadap kinerja Presiden. Nah, jadi trennya masih turun. Menanggapi kepuasan terhadap kinerja ekonomi yang sangat rendah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku seluruh ekonomi dunia memang tak bisa terhindar dari dampak pandemi, termasuk Indonesia. Temuan survei yang dilakukan oleh indikator yang menyatakan bahwa 44% lebih kinerja pemerintah di ekonomi itu tidak terlalu menggembirakan, saya ingin mengatakan bahwa kemungkinan itu benar. Namun, kinerja ekonomi kita kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, kita masih cukup lebih baik. Seiring dengan penurunan kasus COVID-19, indikator juga menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap penanganan COVID mulai membaik. Dari 61% di bulan Juli lalu menjadi 61,8%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk membahas lebih dalam tentang turunnya popularitas atau tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, kita akan bertanya langsung dengan Direktur Eksekutif Indikator, ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Burhan. Waalaikumsalam, Alfat. Selamat Baik. sore, Selamat Alfat sore. dan Mbak Tira. Kita sudah melihat hasil rilis dari Indikator, ada penurunan atau kemerosotan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden. Tapi di sisi lain ada peningkatan di poin kepuasan Presiden, kepuasan dalam hal menangani COVID-19. Bagaimana kita membacanya? Apakah memang trennya yang kemudian lebih dominan, yang penurunan ini, atau kepuasan dalam tingkat menangani COVID-19? Jadi cara membaca data dua hal yang terlihat saling bertentangan tadi mudah sebenarnya, Alfat. Jadi pertama, kalau kepuasan terhadap Presiden, itu ukurannya bukan hanya dalam soal COVID, itu approval rating secara umum. Yang kita tanyakan bahkan sejak Presiden Megawati tahun 2002, ya, 2003. Kita punya pertanyaan yang sama. Jadi kita bisa cek approval rating secara umum Presiden yang sedang menjabat. Sementara pertanyaan terkait dengan kepuasan dalam menangani COVID, itu memang pertanyaan yang kita tanya selama 1,5 tahun terakhir. Jadi kalau kita bandingkan bulan Juli, penanganan COVID pemerintah harus diakui ada perbaikan. Dan itu terlihat dalam data. Jadi publik juga mengapresiasi peningkatan kepuasan dalam soal penanganan COVID. Kita bisa cek misalnya tingkat kasus harian turun, kasus kematian turun, ya. Tetapi masyarakat tidak hitam putih melihat persoalan kepuasan semata-mata urusan COVID. Jadi dalam soal PPKM, mereka mengapresiasi kinerja pemerintah dalam
dimensi kesehatan, tapi dalam dimensi ekonomi, PPKM itu dipersepsi buruk. Dan itu terefleksikan dalam data kami, 44% masyarakat kita hari ini itu menganggap kondisi ekonomi nasional buruk. Dan kondisi ekonomi ini yang lebih menentukan approval rating presiden secara umum. Jadi apa yang menjelaskan presiden tingkat approval ratingnya turun sebelum pandemi, it's a matter of economy. Jadi ekonomi yang membuat masyarakat menilai kinerja pemerintah, Presiden Jokowi sedikit turun dibanding sebelumnya. Dan turunnya kalau Anda bandingkan dengan bulan Februari 2020, cukup lumayan dari 70% ke 58%. Ya, Mas Burhan, artinya dampak apa jika terjadi penurunan kepuasan khususnya dalam ekonomi ini, penanganan Presiden terhadap ekonomi? Ya, memang ini persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan beberapa negara di Amerika Latin, di Amerika Serikat bahkan pada masa Donald Trump, Presiden Jokowi dengan approval rating 58% itu suatu angka yang lumayan tinggi. Karena banyak negara, banyak kepala pemerintahan dalam situasi sulit seperti ini, itu yang approval ratingnya bahkan di bawah 40%. Tetapi kalau kita baca trennya dari 70% sebelum pandemi sekarang tinggal 58%, ini wake up call. Jadi ini saatnya pemerintah melakukan terobosan terutama dalam soal ekonomi. Memang ada peningkatan ekspor ya, kalau kita baca kan ekspor batu bara meningkat, ekspor emas meningkat, ekspor nikel meningkat. Tetapi yang menguasai sektor ini kan umumnya segelintir elit. Betul. Nah, kalau kita baca pandemi, itu yang paling terdampak adalah kelas menengah bawah, terutama sektor informal. Mereka nggak punya tabungan, mereka nggak punya fixed income. Nah, kelompok ini nih yang paling keras penolakannya terhadap PPKM, karena PPKM dianggap mengganggu mobilitas mereka mencari uang. Jadi saya membaca, Sira, Presiden paham soal ini ya, soal PPKM darurat punya efek terhadap ekonomi dan itu memukul popularitas beliau. Saya yakin beliau paham. Cuma masalahnya kan berhadapan dengan Delta, ada masalah yang sangat serius terkait dengan nyawa, dan sepertinya Presiden mengorbankan popularitas dirinya agar bisa menyelamatkan nyawa, terutama di saat-saat genting beberapa waktu lalu ya, antara bulan Juli dan Agustus, di saat Indonesia betul-betul meregang nyawa ya dengan banyaknya kasus COVID. Mas Burhan, kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat ini, tadi Mas Burhan juga mengatakan bahwa ini dampak dari kebijakan PPKM yang lebih bersifat ekonomi begitu ya. Apakah itu hanya satu faktor semata yang kemudian membuat tren approval rating presiden menurun? Apakah ada poin-poin lain? Ada yang lain. Apa saja? Ada yang lain, Alfat, yaitu peningkatan ketidakpuasan terhadap demokrasi. Dan itu datanya clear and clean ya. Jadi peningkatan ketidakpuasan terhadap how democracy is working itu meningkat tajam pada waktu survei bulan September, dan menurut saya ini ada kaitannya dengan sikap yang cukup represif ya yang dilakukan oleh aparat, entah itu kepolisian, entah itu Satpol PP atau aparat di bawah. Misalnya dalam penyampaian aspirasi, itu seringkali penyampaian aspirasi itu tidak ditanggapi secara baik gitu ya. Misalnya kasus Pak Suroto ya, dia menyampaikan aspirasi terkait dengan peningkatan harga pakan ternak, jagung ya, itu malah ditahan sama polisi setempat. Kemudian kasus Saiful Mahdi, seorang dosen yang mengkritik rekannya gitu ya terkait dengan rekrutmen tenaga pengajar, kemudian dihukum meskipun itu bukan salah Pak Jokowi, tetapi kan masyarakat mengasosiasikan dengan kondisi pelaksanaan demokrasi di masa sekarang. Jadi yang menarik adalah iman publik terhadap demokrasi tidak berubah, masih tinggi. Tetapi sikap kritis mereka terhadap bagaimana demokrasi dijalankan itu makin kelihatan. Jadi mereka merasa, publik merasa ada sesuatu yang harus dibereskan. Misalnya terkait dengan Undang-Undang ITE yang seringkali menjadi dasar buat semua kelompok untuk saling mengadukan. Dan akibatnya ada semacam ketakutan buat publik untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi ada dua faktor. Satu adalah ekonomi, dan menurut saya kalau misalnya kita berhasil mempertahankan tren penurunan
kasus harian COVID dan tingkat kematian, saat yang sama pelonggaran PPKM dilakukan tanpa harus mengorbankan prokes, tentu ekonomi masyarakat bisa bergerak dan diharapkan bisa menaikkan kembali approval rating. Yang kedua, demokrasi. Jadi presiden harus lebih aktif untuk meminta kepada aparat di bawah untuk jangan sekali-kali memakai pendekatan represif dalam menanggapi aspirasi publik. Baik. Terima kasih Mas Burhanuddin. Kita sudah terima poinnya. Nanti kita akan tunggu lagi hasil survei berikutnya ya, beberapa bulan ke depan. Apakah kemudian approval ratingnya naik atau justru malah turun lagi. Nanti kita tunggu. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung sama kami. Selamat sore. Sama-sama.